Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan bicara tentang TikTok. Orang ini sudah banyak yang lupa, banyak yang positifnya. Dari tahun 84, sekarang sudah 30 tahun lebih. Ini sebagai kelangan mengembalikan memori. Orang ini mesti dibetul-betul kayak TikTok. NU gak ngono kita, apalagi mengambil kata seperti itu. Keraguan, ketakutan, kekhawatiran tentang TikTok bagi NU ini kayak membelenggu, makin mengkhawatirkan bayangan orang-orang atau lagi yang NU Siburu. Yeah. NU Siburu ini banyak. Karena istilahnya orang pincang yang aku NU. Yeah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kesekian kalinya saya senang sekali bisa mengisi medianya Jamal. Untuk kesekian kalinya, dulu ketika COVID, pasca COVID itu kita bicara tentang peran pesantren ya dalam memulihkan ya COVID sudah kita tuntasi. Jamal memang masih mengedepankan nalar kritisnya itu. Sampai pada sore hari ini dengan semangatnya saya pun ketika diprovokasi Cak Nur Salim ya harus terprovokasi dari Pantura menuju PCNU Lamongan yang mana ini juga rumah besar kita. Saya sering katakan NU itu rumah besar kita. Kalau ada kader yang di partai itu adalah kos-kosan. Kalau rumah besar sudah memanggil maka tidak ada kata menolak. Depan kita akan membicarakan tentang khitoh. Ya, yang mana sering kali saya sampaikan, kenapa sih khitoh itu kok menjadi istiqomah dalam tanda kutip 5 tahun sekali kita bicarakan. Koyo gak ono bagasan liyo itu. Definisinya apa? Iya, ma huwa khitoh wa ma adraka ma khitoh itu kan kita harus tahu. Ya kalau no pil-pilan kok gak dibakas. Iya gitu loh. Gak ngono tok. Landasan berpikir, ya pertama itu landasan berpikir dulu, kemudian landasan bersikap dan landasan bertindak. Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang ada dalam Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Ad-Diniyah. Jadi kalau dilihat dari konteksnya khitoh itu ya sebelum NU berdiri itu sudah ada khitohnya para ulama itu. Cara berpikirnya kan sudah ada itu kan. Cara bersikapnya ada. Cara bertindaknya ada biar nggak ngawur. Jadi dalam kemasyarakatan misalkan ada yang ini nanti saya bicara ke definisi dulu dan nanti kita kaitkan juga dengan sejarah. Ini definisi tak pikir semuanya sudah konkret tahu. Kita tahu tentang landasan berpikir, bersikap dan bertindak. Ini punya garis, punya rel gitu loh. Punya frame sehingga tidak ngawur dalam melangkah itu kita mesti memiliki khitoh. Nah, khitoh ini tidak hanya khitoh yang muktamar di Situbondo 84 itu tidak hanya itu. Bahwa tahun 74 itu sudah ada khitoh. Ketika Soeharto ini membonsai politik NU itu dijadikan satu di P3. Waktu itu kalau nggak salah Pak Idham Khalid ya. Ya. Itu langsung kita kembali ke khitoh 26 yaitu 74 itu. Karena fusi itu. Silahkan enggak apa-apa di situ. Di situ enggak apa-apa, politiknya enggak apa-apa. Di bonsai politiknya nangkono enggak apa-apa, tapi yang lainnya tetap NU itu kan ada pendidikan, arif itu, ya kan? Dan kalau sekarang di lembaga dan juga Banom itu kan banyak ya. Lek politiknya kono jarno politiknya di situ. Ya kan? Nah memang itu tidak mengenakkan juga kan lama-lama di P3 itu tidak mengenakkan juga atau kurang menguntungkan bagi NU itu. Balik ke khitoh. Kembali ke khitoh di situ maksudnya apa? Kembali ke khitoh bahwasanya Nahdlatul Ulama itu sebagai Jam'iyah Ad-Diniyah. Organisasi keagamaan tapi tidak hanya ngurusi persoalan agama, ada keagamaan Ad-Diniyah. Tahun 74 itu karena perseteruan dengan Masumi. Ya.
Nah, terus kemudian ya ketika 84 ini, waktu itu Yai Ali Maksum yang menggantikan Mbah Bisri ya menjadi Rais Am itu dan sampai menyelesaikan muktamar itu sendiri. 86. Itu khitoh yang kedua ini yang kita namai sebagai khitoh Nahdiyah. Itu ya. Jadi jangan dicampur aduk khitoh 26 dengan khitoh Nahdiyah yang di situ ada 9 butir, 9 poin itu dari muqaddimah sampai ikhtitamnya sampai penutupnya. Nah, ini mencakup apa saja di situ? Banyak sekali sikap kemasyarakatan yang tadi saya sebutkan. Ya, yang biasanya kalau saya menyampaikan di pengkaderan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Manhajil Fikr ad-Dini al-Mustamil ala su'unil hayat wa muqtadayatiha al-qaim ala asasit tawassut, tasamuh, tawazun wal adalah. Nanti di situ kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar masuk di situ. Itu kan jelas. Tapi di situ kalau kita hari nyeplek gitu, kalau mengharamkan berpolitik. Jadi jangan sampai kemudian dengan khitoh Nahdiyah ini terus kemudian menjadi sandra politik, pengkebirian politik, jangan. Bahwa NU ini kalau dalam pandangan kami ini politik itu wasilah. Goyahnya adalah bagaimana menciptakan kemaslahatan, kebangsaan. Itu goyahnya, tujuan akhirnya. Nah, kita melihat itu di goyahnya, tidak hanya berkutat pada wasilah, antara saja. Tapi di akhir itu, tujuan akhir itu, kemaslahatan ammah, maslahatul ammah itu lebih dikedepankan. Terciptanya keadilan itu juga, ya kan? Terus kemudian upaya ikhtiarnya dari 9 butir juga ada komunikasi antar ulama, ya kan? Bagus sekali itu, gitu ya. Terus Cak, menurut pandangan Cak melihat fenomena khitoh yang sekarang? Saya meneruskan ke Sahrul saja. Jadi yang pertama adalah bahwa khitoh yang dilahirkan tahun 84 yang sebelumnya didahului dengan khitoh 26 tahun 70. 24 ya. Ya, sempat. Itu sebetulnya latar belakang esensinya adalah menyelamatkan NU. Menyelamatkan. Karena apa? Karena NU ketika menjadi partai politik, kemudian 65 sampai 71. 71 itu kan NU masih parpol, masih partai. Nah, kita kan tahu bahwa sejak saat itu, sejak kemenangan atau munculnya Orde Baru, itu NU kan tergencat, setergencat-gencatnya di semua aspek. Apa di NU-nya, di pendidikannya, didirikan GUPI, di Muslimat Fatayatnya ada Al-Hidayah, di kalangan ulamanya ada Majelis Ulama, di kalangan cendekiawannya ada Ijmi. Ini semua dalam rangka Orde Baru untuk membonsai, kata Gus Harul tadi, NU itu sendiri. Tapi waktu itu kan NU masih bisa berkelit. 71 masih menang. Walaupun tidak menang pertama tapi masih besar. Sampai kemudian Orde Baru membonsai politik NU. NU harus bubar, kemudian fusi ke P3. P3 ini juga pembonsaian NU yang luar biasa. Walaupun boleh berpolitik tapi dalam koridor P3. Tapi NU tidak boleh berkutik di situ. Ketuanya mulai pusat sampai daerah tidak boleh orang NU tidak boleh jadi ketua MUI, tidak boleh jadi ketua P3 dan macam-macam. Nah, kemudian ini Gus Dur dan kawan-kawan, ya Maksum, ya Ahmad Siddiq, ini kan berpikir keras. Menyelamatkan NU ini bagaimana?
Sehingga ketika NU sudah tidak parpol lagi, parpolnya fusi ke P3, itu pun masih digencet oleh Orde Baru. Maka satu-satunya adalah kemudian beliau-beliau berinisiatif untuk ya apa supaya NU itu selamat. Kembali ke khitah. 84 itu. Kembali ke khitah dalam arti NU itu cek gak digencet mana. Sehingga banyak tokoh-tokoh NU yang kemudian ke Golkar, ke PDI, ke P3 sendiri. Ini kemudian melonggarkan nafas NU dalam berpolitik di negeri ini. Artinya apa? Artinya bahwa semua ini adalah penyelamatan gitu. Waktu itu diperlukan seperti itu. Seperti itu. Kalau tidak begitu, ya selamanya kita akan tergencet. Nah, artinya setiap peristiwa yang dialami oleh NU ini tidak terlepas dari tujuan utama yang disebut Ghazdarul lil maslahatil ammah, untuk kemaslahatan. Sehingga begini, apakah khitoh yang dilahirkan tahun 84 itu kemudian selamanya dan seterusnya bisa diimplementasikan dalam segala situasi dan kondisi dan waktu? Ini yang kemudian bagi orang-orang NU ya harus dilakukan pertimbangan-pertimbangan, perenungan-perenungan. Taruhlah khitah itu nas, khitah itu kitab suci kita dalam ber-NU. Tapi kan kitab suci itu juga mengandung berbagai interpretasi di dalam mengimplementasikan, harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu. Satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah tujuan kita apa? Kan limaslahatil ammah. Kalau tujuan untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bangsa dan umat, maka pengimplementasian kita ini bisa bermacam-macam, bisa berubah-ubah gitu. Dinamis. Iya, dinamis. Di kita itu ada tawassut. Tawassut itu moderat. Itu salah satu sikap kemasyarakatan ini. Masuk dalam bingkai sikap kemasyarakatan. Tapi sebetulnya semua yang ada dalam poin-poin kita itu dasar aslinya atau sumber inspirasinya juga dari pemahaman keagamaannya. Misalnya tawassut. Tawassut itu memang dalam kemasyarakatan kita harus moderat. Kenapa kita harus moderat? NU harus moderat karena Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pedoman beragamanya NU itu juga paradigmanya itu tawassut. Tawassut apa? Dulu itu kan munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan karena merespon ada dua golongan, Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian muncullah Asy'ari, Maturidi untuk menengahi antara Qadariyah dan Jabariyah. Ini tawassut. Jadi kalau menurut saya tawassutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Qadariyah dan Jabariyah yang kemudian ditarik dalam sikap kemasyarakatan NU juga harus tawassut antara dua ekstrem kiri dan kanan. Ini bukan berarti selamanya NU itu harus tidak kiri tidak kanan, tidak Qadariyah dan tidak Jabariyah. Tidak harus begitu. Ya. Harus melihat sikap. Bisa jadi kita kadang-kadang Qadariyah, kadang-kadang harus berjabariyah. Kadang-kadang kita harus ekstrem kanan, satu saat kita perlu ekstrem kiri. Untuk apa? Maslahatul ammah. Itu pengertian tawassut menurut kami. Jadi, menurut ya bukan saya, tapi paradigma berpikir Ahlus Sunnah mestinya harus begitu. Bahasanya Gus Dur itu
mohon maaf ya, nyela dikit, itu ada istilahnya Sunni itu atau Ahlus Sunnah itu yang ada di Indonesia itu ikhtiariyat. Ono milih-milih. Dalam keterangan bahwa di situ ada semacam pencangkokan, boson itu. Jadi untuk hal yang berpikir secara logis, rasional, kita nggak bisa kemudian memuntahkan, membuang Mu'tazilah. Iya kan? Sintesa, sintesa pencangkokan itu. Kemudian tentang kedaulatan, kita bisa melihat juga Syiah ya. Kedaulatan. Iran itu kan luar biasa sampai hari ini kan. Bagaimana kedaulatannya begitu kuat itu. Yang penting iktikotnya, imamahnya. Iktikotnya nggak kita ambil, nggak apa-apa. Lah inilah. Fikroh, kembali ke fikroh Nadia itu kekuatannya di situ. Ojo di hitah. Hanya baca teksnya. Iya. Hanya baca teksnya. Tapi konteksnya tidak kita. Terus sekarang kondisi ini kan maksudnya. Ya itu. Selama ini juga NU itu juga sudah begitu gitu. Misalnya resolusi jihad ini ekstrem kan. Ekstrem kanan kan, melawan. Harus jihad hukumnya wajib ain. Iya, fardu ain. Apa bedanya dengan FPI? Ini kan ekstrem kanan, wajib malah. Itu harus diambil sikap itu oleh NU waktu itu karena memang kondisinya menghadapi darurat. Kemudian menerima Pancasila. Ini kan kita membuang akidah kita. Waktu itu kan dasar NU, asas NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dibuang. Kita berasaskan Pancasila. Ini kan sekuler, ekstrem kiri kan. Kok nggak Islam gitu? Iya, kok nggak Islam. Langsung Pancasila yang bukan Islam. Cuma walaupun akhirnya ya Ahmad Siddiq mengkorelasikan antara Islam dengan Pancasila. Ini kan cuma untuk menetralisir gitu aja. Dalam konteks pilkada ya kemaslahatan itu yang harus kita. Ada kemaslahatan, ada hajiahnya, kebutuhan mendesak. Jadi al-hajatu tanzilatu manzilatu darurat itu. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu kan ada hajiah, ada doruri, ada haji, ada tahsini. Ini keluar di bawah pilkada ini kan ada persoalan itu satu lawan satu. Yang orang-orang di bawah ini bergelombang secara masif melakukan pergerakan. Karena sudah 30 tahun begini. Tapi di sisi lain dia ditakut-takuti. Ditolong. Jangan menggunakan kantor, jangan menggunakan bendera, jangan menggunakan itu. Makanya kita kembali kepada kebutuhan. Kalau menurut saya bahwa saat pilkada ini, kita sudah berada pada posisi ekstrem. Sesuatu yang harus kita lakukan demi kemaslahatan organisasi kita, apapun yang terjadi. Misalnya walaupun jangankan agak nyerempet, melanggar aturan pun bila perlu kita lakukan. Iya, demi kemaslahatan. Ya sama dengan resolusi jihad itu kan melawan akidah kita sendiri. Kita kan harus toleransi, kita harus ukhuwah. Tapi kan karena waktu itu ya harus kita tinggalkan. Saya kan sering membuat analogi seperti ini. Kalau kita itu naik sepeda motor, itu kan aturan lalu lintas harus di kiri, sebelah kiri. Nah ketika kita sudah benar menurut aturan berjalan di kiri, tiba-tiba di depan ada truk, ada bus, ada mobil besar. Yang kalau kita terus bersikukuh dengan aturan, maka kita akan celaka otomatis. Kita akan tabrakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus terpaksa meninggalkan aturan. Belok kanan
atau naik trotoar. Ini penyelamatan demi masalah. Di dalam berorganisasi ya begitu. Kalau kita tidak sukses di dalam pilkada ini karena sudah hit to hit dengan kelompok yang tidak menghendaki NU besar, kan begitu. Saya tidak menyebut identitas ya. Tidak boleh katanya. Politik identitas tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau kita tidak menang, aspirasi NU tidak menang dalam pilkada ini, sehingga yang menang adalah kelompok yang tidak menghendaki NU menjadi besar. Ini kan membutuhkan perjuangan. Ini sudah daruri gitu guys ya. Makosid syariahnya sudah daruri. Niscaya harus menang. Bagaimana caranya menang ya? Apapun harus kita lakukan. Walaupun itu dengan taruhlah menabrak ini. Tapi kan sementara. Nanti kalau keadaan sudah normal ya kita balik ke aturan yang ada. Apa itu boleh menurut agama? Kenapa tidak boleh? Ayat-ayat Al-Quran saja boleh tidak dijalankan ketika kondisi dan situasi tidak mendukung. Iya, syar'i. Misalnya di Al-Quran kan ada ayat potong tangan bagi pencuri, bagi koruptor, as-sariqu was-sariqah, faqta'u aydiyahum. Apa itu harus kita laksanakan dalam segala situasi dan kondisi dan tempat? Kan tidak. Kalau itu dilaksanakan malah runyam malah. Oke. Bagaimana mengimplementasikan tawasi Ya. ini dalam pilkada ini mumpung kami di struktur ini, saya misalnya sebagai pengurus nanti juga bingung. Jadi saya ingat tadi yang disampaikan Cak Keh itu mengenai resolusi jihad. Nanti nyinggung ke situ juga. Bahwa kalau kita tarik hari ini resolusi jihad itu, bahwa ketika Mbah Hasyim memutuskan ini demi tegaknya keadilan. Ya. Penting itu. Demi mengambil haknya selaku negara yang sudah merdeka, maka tidak tanggung-tanggung. Dengan menyebut kata jihad itu kan ngeri ya. Yang hari ini seringkali dipakai kedok juga jihad itu ya. Radikalisme mengatakan jihad. Iya. Konotasinya itu anarkis lah, jangan negatif. Ada kata resolusi juga. Ditambah lagi fardu ain. Fardu ain. Coba bayangkan. Fardu ain itu bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Nah itu. Ini kan ngeri sekali. Karena apa? Karena kita memperjuangkan hak kita sebagai bangsa yang merdeka. Kita memperjuangkan bangsa kita ini dari sisi keadilan. Ya. Gitu loh. Itu luar biasa itu. Menggoncang dunia tidak hanya Nusantara. Nah, kita jangan lupa kalau kita bicara tentang kemasyarakatan yang tadi saya sebut ada al-adalah itu kan dimunculkan. Berapa orang hari ini memang ingin memperjuangkan keadilan yang merasa bahwasanya belum diberlakukan secara adil. Haknya juga belum diberikan secara penuh. Nah, ini bukan wasilah sekali lagi. Ini adalah ghoyah. Oh ya. Ini adalah ghoyah. Ini adalah tujuan. Ya, goal kita di situ itu. Ada juga yang ekstrim, Gus. Yang dialami oleh G30 SPKE itu. Ya. Membunuh orang kan sangat haram itu diagar. Tapi kan waktu itu ulama-ulama mengusulkan. Bagaimana respon Cak terhadap teman-teman tadi yang masih tersebar di mana? Ya itu ya pertama kalau dalam bahasa yang santun ya harus ada penyadaran. Kalau penyadaran sudah dilakukan tapi masih nambeng istilahnya ya harus ada apa namanya sanksi. Baik sanksi secara organisatoris kalau memang mereka itu ada di struktur maupun sanksi secara moral, psikologis. Bagi teman-teman yang aktif di partai politik, itu kan dia mau tidak mau
karena ada Ya. itu harus sesuai dengan uniformnya. Ya. Ya Pak. Nah ini tadi ada selingkuh resmi dan tidak resmi bagaimana? Ya, saya kan sering mendengar atau membaca tulisan itu. Mereka itu harus bisa main cantik kan begitu kan, main cantik. Main cantik itu menurut persepsi saya adalah mereka tetap setia kepada organisasi induk, tapi dia bisa bermain supaya tidak mendapatkan identifikasi yang negatif dari partainya. Ya, bagaimana mereka bermanuver kan tergantung mereka masing-masing. Tapi yang runyam itu adalah ketika mereka beralasan bermain cantik, tapi jebol gawangnya sendiri. Nah, ini silahkan dinamakan apa orang yang begitu. Main cantik saya di partai ini, tapi yang dijebol kok gawangnya sendiri. Bunuh diri. Main cantik itu ya silahkan bermanuver, tetap loyal kepada NU, tapi dia karena di partai yang mendukung calon yang tidak didukung oleh NU, ya bagaimana supaya dia bisa selamat. Ini memang butuh kedewasaan dan bisa bagaimana mengimplementasikan karena Kak Kita menyadarkan teman-teman kita yang masih gawang. Jadi rumah besar ini masih terbuka. Komunikasi juga sudah kita lakukan, gitu kan. Pendekatan apapun sudah, baik secara personal maupun cara komunal itu sudah, gitu kan. Tapi kita tidak mungkin memaksakan kehendak, itu enggak mungkin. Ikroh itu kan enggak ada, itu kan dia memaksakan. Maka dari itu pendekatan persuasif tetap kita lakukan karena semuanya sifatnya masih dinamis, masih dinamis. Bagaimana cara membentengi? Membentengi siapa? NU jamaah yang sudah solid seperti ini dari teman-teman yang masih ada di luar, dari yang bergaul. Jadi kita itu kalau dengan jamaah, ya dengan warga itu punya beberapa kegiatan rutinitas yang mingguan, harian. Media itu pun bisa kita gunakan, ya kan? Agar benar-benar selamat, kemudian agar masyarakat warga kita itu bisa berpikir secara jernih, kemudian bisa menjawab hal-hal yang mereka selama ini belum tahu jawabannya. Nah ini tidak hanya momen-momen politik sebetulnya kegiatan kita itu, ada pertinjak, kemudian ada RA, ada MDS, kemudian ada tahtimul Quran, ada yasinan, ada jamaat, banyak, dan ini wujud mempersatukan itu semuanya. Ya. Oke, closing statement dari kita yang sudah terlihat usang tahun depan, kita modernisasikan khususnya kita mau bagaimana? Ya harus ada reaktualisasi Fitohnya biarkan seperti itu. Sama dengan Quran dan hadis biarkan seperti itu. Cuma implementasinya kita harus cerdas. Gitu. Jadi orang NU itu perlu kecerdasan, terutama di level pimpinannya. Kalau tidak cerdas ya akhirnya ya kita itu ya dibuat alat untuk pembenaran sikap dirinya, terutama sikap politiknya. Padahal begini, di khitbah itu memang ada pedoman berpolitik warga NU. Itu kan hanya bagian dari sekian banyak poin yang ada, yang harus dijalankan di dalam khitbah. Tapi seakan-akan khitbah itu ya politik itu. Padahal itu cuma sebagian kecil. Kenapa dulu muncul ada 9 pedoman berpolitik NU? Itu karena ya memang momennya pada waktu itu
ulama-ulama kita ingin menyelamatkan politik NU di tengah percaturan politik bangsa. Jadi ada memang nuansa politiknya. Supaya NU tidak digencet terus oleh Orde Baru, akhirnya wis saiki NU itu kan aslinya Jamiah Diniyah, terus balik nang Jamiah Diniyah. Soal politik bisa kemana-mana, ada di mana-mana, barang itu kan jargon politis gitu. Gimana? Pesan untuk pilkada? Untuk pilkada ya itu tadi kita sudah dalam suasana katakanlah jihad. Ini jihad NU Lamongan ini harus memenangkan 01 gitu aja. Siapa yang tidak ikut dalam barisan ini berarti mereka keluar dari barisan. Kalau masih mau kita ajak kembali aja ke satu baris. Kalau tidak mau ya kita tinggalkan aja. Kita tinggal tidak usah bicarakan. Sampai dengan bila perlu kita tinggalkan besok pasca pilkada sebagai pelajaran. Terima kasih. Closing statement dari. Oke, terima kasih. Kita itu penyelamat. Kita itu penyelamat organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama. Kita itu juga penyelamat pikir kita, penyelamat tindakan kita, penyelamat sikap kita. Selama kita berpegang pada 9 butir fitoh itu, pedoman itu, maka akan selamat jamiahnya, selamat pula warganya. Walaupun semua orang pengurus berat dan dinya di situ ada sikap, di situ ada tindakan. Tidak hanya pada fikroh, tapi diwujudkan pada tindakan, diwujudkan pada menentukan sikap untuk kemaslahatan. Ya. Endingnya itu kemaslahatan. Tadi sudah kita bahas tentang keadilan, mulai dari spirit resolusi jihad sampai kemudian hari ini yang menghadapi pilkada itu. Itu saja. Yang penting kita memahami bahwasanya Khitoh Nahdliyah itu adalah penyelamat jamiah kita dan penyelamat warga Nahdliyin di semuanya saja, khususnya di Lamongan. Terima kasih. Terima kasih Cak Ke. Terima kasih bisa manfaat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.